Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Damayanti, NIM Q1A1 18008, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah Teknologi Fermentasi, yaitu membuat video presentasi tentang pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi sensorik, mikroorganisme pembusuk dan atau patogen pada fermentasi pangan. Jadi di sini saya akan membuat video presentasi tentang fermentasi virgin coconut oil atau VCO. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang produk fermentasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fermentasi pangan. Jadi makanan fermentasi adalah makanan yang dibuat dengan bantuan mikrobia atau enzim sehingga mengalami perubahan secara biokimiawi yang dikehendaki dan dapat memberikan ciri spesifik makanan tersebut. Proses fermentasi lebih efisien dibanding pengawetan lain karena menggunakan energi yang rendah. Ya, masuk pada definisi dari VCO dan manfaat dari VCO. Jadi VCO yaitu minyak kelapa hasil ekstraksi tanpa menggunakan panas yang menyebabkan perubahan komposisi ataupun karakteristik minyak. Salah satu manfaat dari VCO yaitu VCO mengandung asam laurat yang dipercaya dapat membunuh bakteri, jamur, dan virus yang bersarang di dalam tubuh. Selanjutnya, kandungan dari VCO. VCO mengandung dua komponen utama yaitu asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat. VCO mengandung kurang lebih 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut medium chain fatty acid atau MCFA. Selanjutnya, sensorik dari virgin coconut oil atau VCO. Seperti yang kita ketahui bahwa kadang VCO itu mempunyai rasa dan bau yang tengik. Mengapa rasa dan bau tengik itu muncul pada VCO? Jadi menurut Ketaren tahun 1986, terdapatnya sejumlah air dalam minyak atau lemak dapat mengakibatkan terjadinya reaksi hidrolisis. Minyak atau lemak akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi ini akan mengakibatkan ketengikan hidrolisis yang menghasilkan flavor dan bau tengik pada minyak tersebut. Menurut Sulistyo et al. Tahun 2019, semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat tengik. Selanjutnya, mikroba pembusuk dan patogen pada VCO. Seperti yang kita ketahui bahwa VCO itu mengandung asam lemak rantai sedang. Apakah mungkin di dalam VCO itu dapat hidup bakteri pembusuk dan patogen? VCO memiliki banyak sekali manfaat karena VCO mengandung asam lemak rantai sedang seperti asam laktat. Di samping juga disebabkan santan merupakan bahan yang mengandung karbohidrat tinggi dan protein tinggi yang bila difermentasi akan terdapat bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat mempunyai komponen bakteriosin berupa peptida yang mempunyai kemampuan menghancurkan sel bakteri patogen. Tambahan dari Sunaryanto dan Tarwadi tahun 2019 mengemukakan pertumbuhan dan aktivitas bal juga mempunyai efek penghambatan pada bakteri pembusuk maupun bakteri patogen seperti Salmonella enteritidis, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya, pembuatan minyak kelapa murni dengan proses fermentasi. Jadi pembuatan minyak secara fermentasi pada prinsipnya adalah pengrusakan protein yang menyelubungi globula lemak menggunakan enzim proteolitik.
Enzim yang dimaksud adalah enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau tanaman sebagai inokulum pada pembuatan minyak kelapa dengan proses fermentasi. Krim yang didapatkan dicampurkan dengan laru atau ragi tempe yang mengandung Rhizopus oligosporus. Mikroba ini mempunyai kemampuan menghasilkan enzim protease dan lipase yang dapat menghidrolisis minyak dengan didukung oleh kadar air yang tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat membawa manfaat bagi saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.